Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini menceritakan kejadian yang menyedihkan yang terjadi pada seorang wanita seminggu sebelum hari pernikahannya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Stephanie Claire Scott lahir pada tanggal 14 Oktober 1988 di Sydney, Australia. Dia adalah putri dari Robert dan Marilyn Scott. Stephanie memiliki 2 saudara perempuan dan 2 orang saudara laki-laki. Ayahnya bekerja sebagai wakil kepala sekolah di Sekolah Menengah Kanowindra, tempat Aaron Lison Woolley bersekolah. Aaron memiliki hubungan dekat dengan keluarga Scott, dan kemudian dia juga memulai hubungan dengan Stephanie. Pada tanggal 11 April 2014, pasangan ini mengumumkan pertunangan mereka dan menetapkan tanggal pernikahan di tanggal 11 April 2015. Dan di musim semi tahun 2015, Stephanie diterima menjadi guru drama di Lytton High School. Pada pukul 12:30 siang di tanggal 3 April 2015, Aaron mencium Stephanie dan berpamitan. Dia mengatakan pada Stephanie bahwa dia mencintainya. Namun dia tidak pernah menyangka kalau itu akan menjadi kali terakhirnya dia melihat calon pengantinnya. Aaron pergi ke Kanowindra untuk menghadiri pesta perpisahan temannya dan akan menginap di sana hingga tanggal 5 April. Di minggu pasca itu, Stephanie tetap tinggal di rumah untuk menyelesaikan rencana pernikahannya. Di sekitar pukul 11 pagi pada tanggal 5 April itu, Stephanie meminjam kunci sekolah dari rekan kerjanya. Dia akan pergi ke sekolah ingin memastikan murid-muridnya dan guru penggantinya mendapatkan semua yang mereka butuhkan saat dia pergi berbulan madu nantinya. Rekan kerjanya itu tinggal dekat dengan sekolah dan berjalan bersama Stephanie ke gerbang sekolah dan membukakan kuncinya. Stephanie melewati gerbang, menutup dan menguncinya dari belakang dan membawa pergi kuncinya. Dia memarkir mobil Mazda merahnya di Myrtle Street dekat dengan pintu gerbang sekolah. Stephanie melewati gerbang baja kedua yang terkunci untuk mengakses gedung sekolah dan berjalan ke ruang staf guru, di mana dia berada di sana selama 2 jam 40 menit. Bekerja di mejanya sebelum memutuskan untuk pulang, namun dia tidak pernah pulang ke rumahnya lagi. Di hari Minggu itu, Aaron mengirimkan pesan teks kepada Stephanie, tetapi Stephanie tidak pernah membalas. Dan ketika dia kembali ke rumah di sekitar pukul 7:30 malam, Stephanie juga tidak ada di rumah. Dia mengirimkan lebih banyak pesan teks, tetapi tetap tidak ada balasan. Aaron mencoba mencari di sekolah, berkendara melewati SMA Lytton dan rumah teman-temannya, tetapi mobil Stephanie tidak terlihat. Meski semakin khawatir, dia berpikir kegelisahan sebelum pernikahan mungkin telah mendorong Stephanie untuk menginap di tempat lain. Dia mengirimkan pesan lagi padanya di pagi hari, tetapi tetap tidak ada balasan. Aaron mulai menelpon teman dan keluarga, tetapi tak ada satupun yang tahu kabar terbaru dari Stephanie. Baru pada pukul 4:30 sore di tanggal 6 April itu, Aaron pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Stephanie. Polisi lalu melakukan pencarian Find My iPhone di ponselnya Stephanie. Namun saat itu sistem pelacak sudah dimatikan. Tidak ada aktivitas di rekening banknya sejak dia berbelanja di Griffith pada hari Sabtu dan juga tidak ada aktivitas media sosialnya. Laporan orang hilang tersebut dengan cepat berkembang menjadi kekhawatiran serius terhadap keselamatannya. Kerabat dan teman mengunggah permohonan di media sosial, melakukan pencarian terkoordinasi di Lytton dan menyewa helikopter untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Seorang tetangga memberitahu polisi bahwa dia melihat petugas kebersihan sekolah bernama Vincent Stanford bekerja selama akhir pekan kemarin. Vincent Stanford lahir pada tanggal 21 Desember 1990 di Tasmania, Australia. Dia berusia 24 tahun pada saat penyelidikan dan tinggal di rumah bersama ibunya dan kakak laki-lakinya. Vincent juga memiliki saudara kembar identik
yang tinggal di Australia Selatan. Pada tanggal 2 Maret 2015, dia memulai bekerja sebagai petugas kebersihan sementara selama 5 minggu di SMA Lytton. Pekerjaan itu seharusnya berakhir pada tanggal 2 April 2015, tetapi diperpanjang. Polisi juga mendapatkan informasi tambahan bahwa mobil Toyota Hilux putih milik Vincent terlihat di sekolah akhir pekan kemarin. Pada tanggal 8 April, penyelidik meminta Vincent untuk datang ke kantor polisi untuk memberi pernyataan. Di sana Vincent mengatakan dia memang ada di sekolah untuk membersihkan sekolah sepanjang akhir pekan kemarin, tetapi dia tidak melihat ada orang lain di sana. Dia juga mengklaim tidak melihat atau tidak mengenal Stephanie. Vincent juga mengatakan kalau dia pergi ke supermarket lokal di Lytton. Polisi lalu menghubungi manajer supermarket yang dimaksud dan diberitahu bahwa supermarket tersebut tutup di hari Minggu Paskah kemarin. Penyelidikan dengan atasan Vincent mengungkapkan bahwa semua petugas kebersihan mereka sedang cuti selama Paskah dan Vincent seharusnya tidak berada di sekolah. Dengan informasi ini, mereka menetapkan Vincent sebagai orang yang dicurigai. Penyelidik lalu pergi ke rumah Vincent untuk berbicara dengannya. Dia tidak ada di rumah, tetapi ibu dan saudara laki-lakinya ada. Ibunya memberikan izin kepada polisi untuk melakukan pencarian, di mana mereka menemukan satu set kunci dengan tali pengikat merah putih yang cocok dengan deskripsi kunci yang diberikan oleh rekan kerja Stephanie. Polisi juga melihat adanya bekas ban baru dari depan rumah hingga halaman belakang yang terlihat berbeda dengan ban mobil milik Vincent. Juga ditemukan bra merah yang kemudian diidentifikasi milik Stephanie dan pisau yang kemudian terbukti sebagai senjata pembunuhan. Darah yang ditemukan di pisau dan satu set borgol juga cocok dengan DNA Stephanie. Botol pelumas dan beberapa kondom yang ditemukan di rak lemari juga berlumuran darah Stephanie. Polisi langsung menyatakan tempat itu sebagai tempat kejadian perkara. Tak lama kemudian, Vincent tiba di rumah. Dia memberitahu penyelidik bahwa dia tadi keluar untuk mengambil foto. Detektif melihat kamera digital di kursi penumpang depan dan beberapa papan besar di kursi belakang yang berlumuran darah. Polisi menyita mobil Vincent dan membawanya ke kantor polisi. Polisi mengeluarkan kamera dari mobil dan menyalakannya, dan gambar pertama yang ditampilkan adalah gambar dari jenazah yang terbakar yang tampaknya berjenis kelamin perempuan di hutan semak. Di kantor polisi, Vincent terus menyangkal bahwa dia melakukan kontak dengan Stephanie atau mobilnya. Tetapi terlihat ada beberapa bekas cakaran kecil yang tampak segar di dahi, di bawah kedua mata, di pangkal hidung dan lengan kanan atas. Vincent menceritakan berbagai insiden seperti kepala terbentur dan menabrak dahan pohon seminggu sebelumnya. Analisis lebih lanjut terhadap kamera mengungkapkan foto lain dari jenazah terbakar yang sama tetapi diambil dari sudut yang berbeda. Vincent mengatakan kepada polisi bahwa dia mendownload foto-foto itu dari film horor di internet karena menurutnya foto-foto itu lucu. Dan dia membantah kalau foto-foto itu adalah foto Stephanie. Penyelidik tentu saja tak percaya dan menangkap Vincent atas pembunuhan Stephanie Scott. Dia diberi kesempatan untuk berbicara dengan seorang pengacara dan menyetujui prosedur forensik, termasuk pemeriksaan luka-lukanya oleh dokter, memotret dan mengukur luka-luka tersebut, dan pengumpulan DNA dari luka cakarnya. Vincent didakwa dengan pembunuhan Stephanie Scott dan dia ditahan tanpa jaminan. Dan dia menolak untuk menjawab semua pertanyaan dari penyelidik. Noda pada papan memberikan hasil positif kalau itu adalah darah manusia yang kemudian dicocokkan dengan DNA Stephanie. Tujuannya tersimpan dalam GPS mobil Vincent menunjukkan Taman Nasional Kokopara sebagai tujuannya. Adanya endapan permukaan pada mobil menunjukkan bahwa mobil tersebut melaju di jalan yang berkerikil. Sebuah kondom dalam bungkus dan sebuah ponsel ditemukan ada di bawah kursi penumpang. Namun Vincent menolak untuk memberikan kode akses kepada polisi. Pada tanggal 9 April 2015, penyelidik memberitahu keluarga Stephanie bahwa tersangka telah ditangkap dan didakwa. Keluarga juga diberitahu tentang foto yang ditemukan di kamera, tetapi tidak diinfokan bahwa jenazahnya telah terbakar.
Tak lama kemudian, Buletin Berita Nasional mengungkapkan penangkapan yang telah dilakukan setelah foto jenazah yang terbakar ditemukan. Informasi yang dibocorkan oleh sumber yang tidak diketahui itu menimbulkan luka yang luar biasa bagi keluarga. Di pagi itu juga, polisi menerima telepon yang mengatakan bahwa sebuah mobil yang cocok dengan deskripsi dari mobil Stefani telah ditemukan di dekat sebuah peternakan di Wamun. Pemeriksaan forensik terhadap mobil tersebut mengungkapkan sejumlah besar darah manusia di bagasi dan bumper belakang. Dan darahnya cocok dengan DNA Stefani. DNA Vincent juga ditemukan di dalam mobil itu. Sebuah komputer di kamar tidur Vincent disita dan diperiksa. Ditemukan foto-foto dan video pengawasan terhadap perempuan di sekolah, serta sejumlah besar video pembunuhan, pelecehan seksual, dan pembuatan bom. Juga ditemukan bukti saat dia membeli satu set pisau lipat dan pisau model belati melalui pesanan pos. Dan pada tanggal 14 April 2015, sebuah paket tiba di rumah Vincent dan diserahkan ke polisi oleh ibunya. Yang isinya benar adalah pisau lipat dan pisau model belati yang dibeli Vincent secara online. Pada tanggal 10 April 2015, seorang saksi datang ke kantor polisi mengatakan bahwa dia telah melihat sebuah mobil yang sesuai dengan deskripsi mobil Vincent berhenti di dekat main kanal sekitar pukul 3:30 sore di hari Minggu itu. Dia mengatakan melihat seorang pria melemparkan apa yang tampak seperti laptop ke dalam air sebelum berlari kembali ke mobilnya dan lalu pergi. Penyelam polisi menemukan laptop itu keesokan harinya yang adalah laptop kerja dari Stefani. Di sore harinya, polisi menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang terbakar parah di tepi Taman Nasional Kokopara yang kemudian teridentifikasi sebagai Stefani. Tidak ada satupun pakaian dan perhiasan yang ditemukan di lokasi kejadian. Pada tanggal 11 April 2015, Vincent mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan petugas yang bertanggung jawab atas penyelidikan kasus ini. Penyelidik pergi ke penjara untuk merekam wawancara dengan Vincent yang belum mengetahui kalau polisi telah menemukan sisa-sisa dari Stefani. Selama wawancara, Vincent memberikan lokasi pasti di mana jenazah Stefani dan mengakui pembunuhan tersebut. Vincent mengatakan pada polisi bahwa dia pertama kali melihat Stefani, tiba-tiba dia merasa seperti dia harus membunuhnya. Dia tidak merasa marah atau merasakan emosi apapun. Di hari naas itu, setelah meninggalkan ruang staf, Stefani berjalan menyusuri koridor menuju ke gerbang sekolah yang terkunci. Saat dia berhenti untuk mengambil kunci dari tasnya, dia diserang dari arah belakang. Vincent menutup mulutnya dengan tangan. Stefani mencoba untuk meronta dan melawan, mencakar wajah pelaku dan mencoba berteriak. Dia lalu diseret sepanjang koridor menuju ke sebuah ruangan kecil yang pernah digunakan sebagai ruangan gelap untuk fotografi. Stefani terus meronta dan mencakar saat dia mencoba membebaskan dirinya dengan sia-sia. Saat Vincent menutup pintu di belakang mereka, Stefani mencoba untuk melarikan diri tetapi didorong dengan keras, terjatuh dan mendarat tertelungkup di atas lantai. Vincent meletakkan lengan kirinya di atas tenggorokan Stefani dan tanpa ampun dia mulai memukuli wajahnya dengan tangan kanannya. Stefani terus berjuang untuk hidupnya selagi Vincent memukulinya hingga 30 atau 40 kali. Setelah Stefani jatuh pingsan, Vincent memakai kondom dan melecehkannya secara seksual. Saat Stefani terbaring di atas lantai itu, Vincent meletakkan tangannya di tenggorokan Stefani dan mengeluarkan pisau dari saku kanannya lalu menikam lehernya yang menyebabkan luka parah yang mengakibatkan Stefani kehilangan banyak darah dan meninggal dunia. Dalam pengakuannya setelah pembunuhan itu, Vincent pulang untuk makan siang sebelum kembali ke sekolah. Dia kemudian mengambil pisaunya dan membersihkan area itu. Dia mengambil barang-barang yang dijatuhkan Stefani saat dia menyeretnya dari gerbang ke ruangan gelap, termasuk kunci mobilnya. Dia membawa tubuh Stefani ke mobil dan menempelkan selotip kuning di leher Stefani untuk mencoba menghentikan pendarahan. Dia lalu meletakkan selembar plastik ke dalam bagasi mobil dan meletakkan tubuhnya Stefani di atas plastik itu sebelum mengambil pembersih dan membersihkan TKP. Jenazah Stefani ada di dalam bagasi mobilnya saat Vincent mengemudikan mobil itu kembali ke rumah. Kemudian Vincent kembali ke sekolah dengan mobilnya sendiri untuk membersihkan bukti lainnya.
Dan penyelidik mengkonfirmasi hal ini setelah Vincent terfoto sedang mengemudikan mobilnya oleh pengenalan plat nomor otomatis. Vincent kemudian mengemudikan mobil Stefani dan parkir di sudut stasiun layanan setempat, lalu dia pergi membeli bensin mengisinya di dalam jerigen merah. Saat dia pulang untuk kembali ke rumah, penampakannya itu saat melewati bengkel dengan mobil Stefani terekam di dalam CCTV. Pada dini hari di tanggal 6 April, Vincent mengendarai mobil Stefani dengan tubuhnya di dalam bagasi menuju ke Taman Nasional Kokopara sekitar 50 km timur laut dari kota Lytton. Dia meletakkan tubuhnya itu di atas tanah, melepas pakaiannya, kemudian memasukkan pakaian dan lembaran plastik dari bagasi ke dalam ransel sebelum membakar tubuh Stefani di bawah dahan pohon dengan 20 liter bensin. Dia lalu mengemudikan mobil Stefani itu ke Wamon, di mana dia meninggalkan mobil itu di dekat kanal. Dari pemeriksaan postmortem diketahui penyebab langsung kematian Stefani adalah trauma kepala benda tumpul. Terdapat luka lebam pada wajah sisi kanan Stefani dan terdapat luka sobek kecil pada alis bagian samping kanan. Terdapat patah tulang hidung dan patah tulang benturan pada mata kanannya. Juga ada 2 luka tusukan di leher bagian kanan. Pada tanggal 3 Juni 2015, Vincent didakwa di Pengadilan Negeri Griffith dengan satu tuduhan pelecehan seksual yang memburuk. Ditemukan bukti yang memberatkan dari ponsel Vincent. Foto itu diambil di sekitar pukul 3 pagi di tanggal 6 April 2015. Ada 6 foto relevan dengan dakwaannya. 3 foto pertama terlalu gelap untuk menunjukkan apapun, tetapi 3 foto terakhir menunjukkan tubuh Stefani yang diambil sebelum dibakar. Terlihat dia dalam keadaan telanjang, hanya ada handuk biru menutupi kepalanya di dalam hutan semak. Dan luka di leher bagian kanannya sangat terlihat jelas. Pada tanggal 20 Juli 2016, Vincent mengajukan pengakuan bersalah atas pembunuhan dan pelecehan seksual yang memburuk. Dan di tanggal 13 Oktober 2016, di Mahkamah Agung New South Wales, Vincent dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh hakim tanpa masa pembebasan bersyarat untuk pelecehan seksual yang memburuk, dan hukuman penjara seumur hidup untuk pembunuhan. Penyelidik meminta polisi Australia Selatan untuk menghubungi kembaran Vincent dan meminta agar menghilangkan dia sebagai tersangka pembunuhan Stefani. Untuk sementara, kembaran Vincent diduga hanya menerima perhiasan dan SIM milik dari Stefani. Dia kemudian mengaku telah menerima barang-barang tersebut yang dikirimkan kepadanya oleh saudara kembarnya. Namun dia telah menjual 2 cincin Stefani seharga $705 Australia di toko perhiasan di Adelaide. Di Mahkamah Agung New South Wales, hakim menetapkan hukuman maksimal yaitu 1 tahun 3 bulan tanpa pembebasan bersyarat karena menjadi pendukung setelah kejadian pembunuhan tersebut. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!